Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perkenan kepada kita dan masih memberikan usia kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalani ibadah selama bulan Ramadan. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini Allah terima menjadi amal-amal kita yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Salam dan salam semoga ringan tercurah dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan contoh terbaik kepada kita semua, juga para sholihin, sedekah syuhada dan seluruh pengikut yang taat patuh pada ajarannya sampai batas yang berikan pada setiap hamba-hamba. Dalam Al-Quran Allah banyak memberikan sumpah-sumpah dengan waktu, termasuk salah satunya yang tadi saya sampaikan yaitu bersumpah dengan demi waktu. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kadang kita tidak terasa waktu begitu cepat. Maksudnya baru kita kemarin melangkah di 1 Ramadan, sekarang kita sudah melangkah di tengah-tengah, mungkin mendekati tengah Ramadan. 10 hari pertama sudah dilewati, tidak terasa. Apakah hari-hari yang sudah kita lewati menjadi saldo-saldo amal buat kita? Ataukah barangkali malah justru kita banyak menumpuk dosa-dosa? Itu menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Karena konsep kita hanya satu, yaitu bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, tidak ada alternatif yang lain. Bahkan sama pun termasuk rugi. Apalagi lebih buruk itu menjadi malapetaka buat kita semua. Oleh karena itu bagaimana kita di Ramadan ini dengan kesempatan yang Allah berikan yang luar biasa kepada kita, di mana Allah melipat gandakan amal-amal yang kita lakukan, bagaimana betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah sudah sampaikan semua manusia itu adalah rugi kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mereka mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Mereka-mereka yang digolongkan pada orang yang tidak rugi. Karena tidak sedikit pada hari ini kita melaksanakan ibadah itu butuh kesabaran. Karena kurang-kurangnya kalau kita tidak sabar, kita pada Ramadan ini pun walaupun disebutkan dalam hadis bahwa setan-setan dibelenggu, tapi tidak sedikit mereka-mereka yang kemudian membiarkan dirinya dibelenggu oleh setan dan mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Karena saum yang dilaksanakan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Padahal saum ini melatih diri kita bagaimana kita bisa menahan diri bukan hanya dari lapar dan dahaga. Kalau kita bicara lapar dan dahaga, rasanya mungkin anak-anak juga sudah bisa menahan lapar dan dahaga. Justru pada tingkatan-tingkatan yang lebih dewasa lagi atau yang sudah balik, itu harus mampu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi mampu menahan pandangan kita, menahan telinga kita, menahan anggota badan kita untuk tidak melangkah, tidak bergerak, tidak melihat, tidak mendengar apa-apa yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan Ramadan ini sebenarnya memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita sekarang tadarus 1 hari 1 juz, rasanya sekarang tuh begitu mudah gitu di Ramadan. Allah berikan kemudahan kepada kita. 1 juz kan 10 lembar, 20 halaman. Ya. Kalau kita baca setiap selesai sholat 2 lembar sampai isya selesai 1 juz 1 hari. Dan di Ramadan ini Allah berikan kemudahan kepada kita. Nggak ada perasaan malas gitu, nggak ada. Ya. Justru kesempatan semacam ini bagaimana kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Agar ini menjadi kesempatan kita untuk mendulang amal.
sudah amalnya kemudian juga dilipat gandakan, sudah Allah berikan kemudahan kepada kita, sehingga jangan sampai disia-siakan. Oleh karena itu bagaimana kita tidak termasuk orang yang rugi tadi, ya. Bagaimana kita menggolongkan diri kita pada orang-orang tadi apa? Beriman dan beramal soleh, yakin kepada Allah dan taat patuh kepada Rasulullah SAW, dan selalu mengisi setiap kegiatan untuk amal-amal soleh. Karena kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan adalah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam setiap gerak hidup kita adalah bagian dari ibadah, dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Bagaimana kita niatkan bismillah semua karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidurnya pun jadi ibadah, makannya jadi ibadah, bekerja jadi ibadah. Kalau kita niatkan setiap aktivitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi bagi mereka-mereka yang bekerja hanya semata-mata bekerja mengharapkan gaji, itu sangat rugi. Kenapa? Karena kita harapkan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bekerja kenapa? Karena kita berserah diri semua kepada Allah, sehingga kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Begitupun juga yang kuliah, ya. Kemudian juga yang sekolah, semua kalau diniatkan semata karena Allah, maka dia akan memberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah amal-amal soleh. Karena yang namanya ibadah itu ya bagaimana kita memanfaatkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita untuk mensyukuri akan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bibutuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah menciptakan manusia dari mengeluarkan dari perut ibu kita sekalian dalam kondisi yang la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah kemudian memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati. Itu semua untuk apa? Untuk kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kesempatan terbaik ini Ramadan ini mari kita sama-sama manfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidak panjang. Tidak akan terasa kita 30 hari tidak akan terasa. Mari kita, kalau sebulan kemarin kita masih barangkali mungkin aduh rasanya kok kita banyak perbuatan yang sia-sianya. Yuk kita mulai sekarang, kita melangkah pada 10 hari berikutnya ini dengan merubah kebiasaan yang tidak baik dan mengisi setiap kegiatan untuk hal-hal yang baik. Barakallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.